Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat walaupun kalian masih belajar dari rumah. Anak-anakku siswa teknik kendaraan ringan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran eh, sistem kelistrikan kendaraan ringan. Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem air kondisioner atau AC. Jangan lupa walaupun kalian di rumah beribadah wajib kepada Allah jangan sampai ditinggalkan dan diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jangan lupa juga sholat tepat pada waktunya. Oke, langsung kita mulai materi pada hari ini. Kita akan langsung ke sistem AC kendaraan. Oke. Nah, secara umum kendaraan sekarang semuanya sudah dilengkapi dengan air conditioner. Jadi kendaraan baru keluaran dari pabrik sekarang semuanya sudah pasti ada air conditionernya atau ada AC-nya. Karena apa? AC merupakan suatu sistem di dalam kendaraan yang sangat berperan penting, apalagi di negara kita adalah negara tropis. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja masuk ke dalam materi AC. Untuk kalian yang memiliki buku PKKR, kalian bisa simak juga di bab 7 halaman 112 itu materinya adalah tentang sistem AC. Nah, sistem AC bagian dari kelistrikan bodi. Jadi kelistrikan bodi itu bagian-bagiannya adalah wire harness, switch and relay, sistem penerangan, meter kombinasi dan pengukur, pembersih dan pembasuh kaca, sementara yang terakhir adalah air conditioner. Jadi AC merupakan bagian dari sistem kelistrikan bodi. Nah, air conditioning atau AC itu adalah mengatur temperatur, mendinginkan atau memanaskan interior kendaraan. Selain itu berfungsi sebagai alat pengering udara. Air conditioning juga membantu membersihkan gangguan seperti embun yang membeku, es dan kondensasi pada permukaan interior dan eksterior kaca jendela. Nah, jadi kalau di Indonesia secara umum AC kendaraan itu hanya berfungsi untuk mendinginkan. Sementara untuk di negara-negara yang memiliki iklim suhu dingin, maka mereka tidak membutuhkan pendingin, mereka membutuhkan pemanas atau penghangat. Nah, makanya AC ini sebenarnya secara umum tidak hanya mendinginkan, tapi di beberapa negara AC juga sebagai alat pemanas. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan mobil tidak menggunakan pemanas karena iklim di Indonesia sudah beriklim tropis. Tapi di luar negeri kendaraan itu ada pemanasnya. Nah, selain itu juga untuk membersihkan gangguan seperti embun yang membeku, es dan kondensasi dari permukaan. Jadi kalau ketika hujan kalian menggunakan kendaraan, ketika kendaraan itu tidak ada AC-nya, maka kaca itu akan berembun. Efeknya apa? Kita tidak akan bisa melihat luar kendaraan karena apa? Kaca ditutup oleh embun. Nah, makanya itu harus AC-nya dinyalakan supaya embunnya nanti hilang. Jenis-jenis air conditioning. Nah, kalau di sini kita lihat itu yang pertama adalah pemanas, yang kedua pendingin, yang ketiga adalah alat pengering udara. Jadi mungkin yang kalian tahu AC itu hanya sebagai pendingin, tapi ternyata AC itu adalah sebagai pemanas, pendingin dan alat pengering udara. Kita lihat AC sebagai pemanas, menggunakan inti pemanas sebagai pengganti panas yang memanaskan udara. Cairan pendingin yang dipanaskan oleh mesin masuk ke dalam inti pemanas yang memanaskan udara yang mengalir dari kipas ke blower. Jadi kalau AC untuk yang sistem pemanas dia memanfaatkan air radiator. Jadi air radiator nanti disirkulasikan dan ditekan oleh
kipas blower sehingga udara hangat masuk ke dalam kabin. Nah, sementara AC sebagai pendingin adalah menggunakan evaporator sebagai pengganti panas yang mendinginkan udara. Saat switch air conditioning diputar ke posisi on, kompresor membuat dan memompa gas refrigeran masuk ke dalam evaporator. Saat refrigeran mengalir melalui evaporator, evaporator menyerap panas dari udara di sekitar sehingga mendinginkan udara. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Jadi kompresor ini memompa freon. Bagaimana kompresor bisa memompa freon? Karena kompresor ini dihubungkan ke puli mesin sehingga ketika mesin berputar, AC dinyalakan, maka kompresor ini akan ikut berputar. Dia memompa freon. Jadi sistemnya seperti ini. Yang berikutnya adalah alat pengering udara. Saat switch air conditioning diputar ke posisi on, evaporator membersihkan uap air di udara dengan mengubahnya menjadi air. Dengan demikian, udara menjadi lebih kering sebagai akibat dari fungsi pengering udara. Air yang berasal dari uap air selanjutnya dibuang keluar kendaraan. Nah, ini adalah jenis-jenis air conditioning. Jadi ada 3 jenis ya, pemanas, pendingin, dan alat pengering udara. Oke, kita lanjut ke komponen. Komponen-komponen dari AC mobil, kalau kita lihat gambar di sini, yang pertama yang paling depan ini adalah kondensor. Jadi yang bentuknya seperti radiator ini namanya kondensor. Di sini ada AC belt atau yang menghubungkan antara putaran mesin dengan kompresor AC. Ini ada kompresor. Di sini ada AC line, ada evaporator, ada AC atau heating control module, ada heater core, ada heater hose, ada hot water valve, ada akumulator, dan ada water pump. Kalau ini adalah konstruksi dari komponen AC untuk yang memiliki sistem pemanas juga. AC control module. AC control module adalah perangkat komputer yang mengontrol dan mengotomatisasi operasi sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat sehingga temperaturnya meningkat. Nah, kompresor ini jadi ketika mesin hidup dia tidak langsung hidup. Jadi ketika saklar AC tidak dinyalakan, maka kompresor ini hanya memutar puli saja. Jadi kompresornya tidak ikut berputar. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, nah, ketika saklar AC tidak dinyalakan, maka putaran mesin hanya sampai sini saja. Karena di sini ada koplingnya. Jadi yang memutus dan menghubungkan putaran mesin dengan kompresor. Ketika nanti misalnya saklar AC dinyalakan, maka magnet atau kopling ini akan menghubungkan putaran antara putaran mesin dengan putaran poros sehingga kompresor ikut berputar. Kalau kompresor berputar, maka terjadilah sirkulasi dari refrigeran yang mengakibatkan nanti akan terjadi sistem pendinginan. Yang berikutnya adalah akumulator, adalah tempat refrigeran setelah meninggalkan evaporator. Fungsi utama lainnya adalah untuk mengkonversi refrigeran cair yang tersisa dalam bentuk gas sebelum memasuki kompresor. Nah, ini namanya kondensor. Jadi dia berada di depan. Nanti cairan freon yang panas akan masuk ke sini, didinginkan oleh kipas, sementara setelah dingin dia akan turun dan masuk lagi ke sistem. Nah, sebenarnya komponen AC yang lainnya diantaranya adalah receiver dryer. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian. Receiver dryer adalah setelah freon melewati kondensor maka akan menuju ke receiver dryer. Fungsi dari komponen ini adalah untuk menyaring kotoran dan air yang terbawa oleh freon. Pada receiver dryer terdapat 2 bagian, yaitu filter dan desiccant. Filter berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terbawa oleh freon, sementara desiccant berfungsi untuk menyerap air yang terbawa oleh freon. Terus ada expansion valve. Expansion valve merupakan saluran sempit yang menjadi tempat mengalirnya freon cair bertekanan tinggi dari receiver dryer menuju evaporator. Fungsi dari expansion valve adalah untuk mengatur banyaknya jumlah freon yang dialirkan ke dalam evaporator yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang berikutnya ada evaporator.
Evaporator berfungsi untuk menyerap udara dingin dari seluruh proses yang telah dilalui, kemudian akan dihembuskan atau dikeluarkan oleh blower sehingga hawa dingin tersebut menyebar ke seluruh kabin kendaraan. Terus nanti ada refrigeran atau freon, ada control panel, ada pressure switch, ada idle up. Nah, itu nanti merupakan komponen-komponen dari AC. Cara kerjanya, nah kalian bisa lihat di sini. Jadi yang merah ini adalah panas. Jadi ini freon dalam kondisi panas. Ketika sudah ditiup oleh kipas, maka panasnya menjadi berkurang. Biru ini adalah kondisi dingin. Di sini masuk ke evaporator. Nah, di evaporator ini ditiup oleh blower sehingga dinginnya masuk ke dalam kabin mesin, ke dalam kabin sehingga kabin dingin. Ini adalah siklus dari ini. Kita lihat langkah kerja, klik tombol langkah di bawah ini, satu ya. Nih, refrigeran atau sering disebut freon melewati kompresor oleh gerakan mesin melalui bed, memiliki tekanan dan menjadi lebih panas dari udara di sekitarnya. Jadi ketika mesin berputar akan memutarkan kompresor. Nih langkah yang pertama, kita apply. Langkah pertama. Yang kedua adalah langkah kedua. Freon dari kompresor diteruskan ke refrigeran mengalir melalui kondensor terletak di depan radiator. Panas tersebut ditarik oleh udara dari kipas pendingin dan refrigeran berubah dari uap menjadi cair. Nah, refrigeran atau freon di dalam kompresor ini harus berbentuk uap. Karena apa? Ketika di dalam kompresor ini berbentuk cair, maka kompresornya akan jebol. Karena kalau cairan itu tidak bisa ditekan, ya. Sekarang langkah yang ketiga, refrigeran melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanannya, mengubahnya kembali menjadi uap yang lebih dingin dari udara sekitarnya. Nah, ini prosesnya. Terus yang keempat, refrigeran berada pada titik tertinggi, udara didinginkan melalui tiupan evaporator dan kemudian memasuki kabin untuk mendinginkan penumpang. Yang kelima, kelembaman udara berkumpul pada evaporator dingin dan menetes ke bawah dan keluar dari mobil. Proses ini menghilangkan kelembaman udara yang ditiupkan ke dalam kabin. Yang keenam, refrigeran melewati akumulator atau pengering yang menghilangkan kelembaman dan mengalirkan refrigeran yang menguap ke kompresor untuk mengulangi siklus kerja. Jadi dia masuk lagi ke dalam kompresor dalam bentuk gas. Yang ketujuh, katup ekspansi terbuka secara bervariasi menyesuaikan suhu pendingin. Untuk mencegah pembekuan evaporator, jika sensor termostat tidak mendeteksi 30 derajat Fahrenheit, switchnya mematikan kompresor dan kipas pendingin. Nah, jadi ketika misalnya suhunya di ruang kabin sudah dingin, maka kompresor akan secara otomatis terputus sehingga kompresor tidak bekerja. Tapi nanti kalau kondisi kabin panas lagi, kompresor akan secara otomatis terhubung lagi sehingga bekerja lagi. Makanya kalau kita menggunakan mobil, kita nyalakan AC, sering terdengar kompresor yang putus nyambung. Oke. Ini tadi adalah penjelasan tentang sistem AC kendaraan. Ketika ada yang kurang jelas, silahkan bisa inbox atau japri ke saya untuk mendapat penjelasan yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.